Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Tasya Nisa Fitri, siswi dari SMA Negeri 51 Jakarta. Pada hari ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Perlu kalian ketahui bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Antara lain, 1. Penduduk Indonesia berada di antara daerah penduduk padat di belahan utara dan daerah penduduk jarang di belahan selatan. Yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara atau Asia Daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan, dan masih banyak lainnya. Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional? Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Contohnya, yang pertama adanya radikalisme yang mulai menyebar. Kedua, adanya pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila. Yang kedua, ancaman integrasi nasional dalam bidang politik merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dalam maupun luar negeri yang dimana dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Nah, contohnya itu ada munculnya pemerintahan yang otoriter dan pemerintah yang tidak adil. Yang ketiga, ancaman integrasi nasional dalam bidang ekonomi. Nah, ini merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman integrasi nasional dalam dua bidang ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal. Nah, kalau contohnya itu ada kalah saing dengan pedagang asing dan korupsi. Yang keempat, ancaman integrasi nasional dalam bidang sosial budaya. Nah, ini merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, contoh dari sosial budaya ini yaitu budaya yang tidak sesuai norma yang berlaku masuk ke Indonesia. Lalu ada lagi yaitu mengklaim suatu kebudayaan bangsa secara sepihak oleh bangsa lain. Yang kelima yaitu ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara, yaitu merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, contoh dari ancaman integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan negara ini yaitu terorisme dan invasi militer dari bangsa lain. Selanjutnya kita ganti materi ke B, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Nah, yang pertama itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, strateginya apa aja sih? Nah, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, terus juga mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Terus juga ada menegakkan supremasi hukum. Yang kedua yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Nah, untuk mewujudkan hal ini, kita harus mewujudkan juga hal-hal ini nih. Nah, yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat.
Terus juga ada tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Indonesia, dan WTO. Terus juga mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Nah, dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan rakyat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat yaitu strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran nih bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disebut juga Sishankam-Rata. Nah, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. Sekian video dari saya, mohon maaf kalau ada kurang ataupun lebih, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.